Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana tentunya acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Mbak Sherly Mediaova, MC Psikolog. Assalamualaikum Mbak Sherly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Sherly? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana dengan Mbak Mawar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Sesuai dengan narasumber kita hari ini yaitu adalah psikolog ya Mbak ya. Tentunya tema kita sangat menarik nih Mbak, cocok banget momennya di mana saat ini memang anak-anak sudah mulai sekolah, yang mana tentang kesiapan orang tua ya terhadap bagaimana mereka mempersiapkan anaknya mendampingi saat mulai sekolah. Benar ya Mbak ya? Benar. Wah, luar biasa sekali. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja bergabung menelpon ke TVRI Jambi di nomor 0741663855 atau di nomor WA 08117433 Mari bergabung bersama kami untuk membahas tema kita pada hari ini. Baik Mbak Sherly, mohon izin saya mau selayang pandang dulu nih tentang Mbak Sherly. Mungkin sebelumnya belum pernah ketemu ya kita ya Mbak ya. Nah ini adalah momen pertama bertemu tentang psikolog anak ya Mbak Sherly ya. Boleh diperkenalkan dulu Mbak Sherly, aktivitas hariannya apa, kemudian pendidikannya apa. Dipersilakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Mediaova, dipanggil Sherly. Biasanya saya merupakan anggota Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Jambi. Jadi saya merupakan seorang psikolog klinis anak yang merupakan saat ini bekerja di BNN Provinsi Jambi, berpraktek mandiri juga, dan dulu saya lulusan dari Fakultas Psikologi UI. Mungkin itu aja dari saya Mbak untuk perkenalan singkatnya. Baik, luar biasa sekali Mbak. Ini kita membahas tentang kesiapan orang tua dan tentunya anak ya. Bagaimana orang tua menyiapkan anaknya untuk bersekolah. Karena pas banget momennya hari ini, banyak beberapa sekolah yang sudah mulai sekolah pada hari ini ya Mbak ya. Mungkin bisa kita bahas lebih lanjut nih Mbak, seperti apa sih kesiapan yang harus disiapkan, baik itu dari sisi orang tua ataupun dari sisi anak itu sendiri Mbak. Silakan dipersilakan Mbak. Jika memang kita membahas tentang persiapan anak sekolah, tentu kita tidak sebagai orang tua ya, kita kacamatanya di sini ya Mbak Mawar, tidak hanya kita membahas tentang anaknya yang siap saja, tapi sebagai orang tua kita pun perlu mempersiapkan diri. Jadi harus timbal balik dua arah. Kita menuntut anak, tapi kita juga menyiapkan diri kita untuk siap. Kalau dibilang persiapan, banyak hal tentu yang dipersiapkan ya Mbak ya. Mungkin tadi juga hari pertama sekolah, pemirsa banyak yang dipersiapkan, mulai dari fisik, yang biasanya liburan bangunnya agak molor ya Mbak ya, siang gitu agak ya, siang, santai gitu ya. Sekarang menjadi lebih pagi. Lalu juga persiapan misalnya kebutuhan sekolahnya, bentuk seperti misalnya alat tulisnya, tas-tasnya itu tentu harus dipersiapkan. Namun mungkin yang sekarang kita perlu banyak bahas, yang mungkin perlu kita diskusikan lebih ke arah persiapan mental dari orang tua dan anaknya, karena mungkin fisik secara finansial itu sudah dipersiapkan karena terhitung ya Mbak ya, bangun pagi jam berapa, ke sekolah jam berapa, biaya sekolah berapa kalau secara finansial ya, lalu sekolahnya di mana itu sudah tahu, disesuaikan dengan pilihan masing-masing keluarga. Tapi mungkin persiapan mental ini mungkin belum banyak dibahas gitu ya. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan di sini ya, untuk melihat pengalaman dari juga temuan-temuan kami jika bertemu dengan anak-anak secara perkembangannya, mungkin persiapan rasa percaya dulu dari orang tuanya. Dalam artian di sini orang tua percaya terhadap pertama ke anaknya dulu. Jadi percaya, oh anaknya mampu, anaknya sudah mampu mandiri, anaknya berani ditinggal, itu dulu. Karena terkadang anaknya biasa-biasa aja Mbak ya, diantar, tapi ternyata orang tuanya yang, janganlah ninggalin anak gitu kan. Jadi mungkin rasa percaya itu dulu yang harus dibangun oleh orang tua. Selain ke anak juga orang tua mungkin perlu percaya terhadap sekolahnya, bahwa memang sekolah menjadi guru, menjadi pengganti lah orang tua selama anak belajar. Jadi komunikasi terhadap guru, percaya dengan kemampuan guru untuk mendidik anak, itu mungkin hal pertama yang perlu dimiliki oleh orang tua dalam persiapan anak bersekolah. Benar Mbak, berarti tadi sudah Mbak paparkan ya. Saya menarik dengan
tentang anak yang apabila sekolah itu nggak mau ditinggal nih Mbak. Nah ini sudah ada case-nya, sudah langsung terasa nih bagi saya juga. Nah kadang kan mungkin bagi ibu-ibu muda yang memiliki anak yang baru mulai sekolah, itu nggak mau ditinggal itu Mbak. Pertama pasti harusnya saling rasa percaya ya, di mana ibunya juga harus mengedukasi anaknya sebelum diantar ke sekolah. Nah ini ada nih case-nya anaknya nggak mau ditinggal nih Mbak. Nah itu seperti apa masukan-masukan dari Mbak sebagai psikolog sendiri, atau memang pengalaman-pengalaman yang ada selama ini dihadapi oleh psikolog atau orang tua yang pernah berkonsultasi sama Mbak, itu seperti apa caranya baiknya Mbak? Oke, baik Mbak. Jadi memang ya ketika hari pertama sekolah itu ibarat kita membangun rutinitas yang baru ya Mbak ya. Mungkin tidak hanya yang baru masuk sekolah pertama, tapi yang mungkin sudah libur panjang, berapa minggu, 1 bulan tidak masuk sekolah, kembali lagi menghadapi rutinitas yang baru lagi, itu menjadi hal yang jadi tantangan tersendiri lagi. Jadi mungkin yang bisa orang tua lakukan dan sering secara pribadi saya lakukan juga, sounding jauh-jauh hari Mbak. Jadi misalnya seminggu mau sekolah disebutkan, wah abang, adek seminggu lagi sekolah ya. Udah di-spill gitu ya? Udah di memori itu diingatkan akan sekolah. Jadi tidak kaget anaknya ketika besok tiba-tiba sudah harus kembali ke sekolah. Mungkin untuk yang sekolahnya juga baru masuk ke sekolah baru, bisa dengan kita ajak anaknya ke sekolah baru tersebut. Survei dulu ya, survei dulu lokasi mengenal gitu ya. Oh ini sekolahnya di sini, di mana ruang kelasnya, kantinnya di mana, mungkin apa yang anak suka. Misalnya anak suka komputer, oh di sini ada lab komputernya di sini. Jadi anak juga semangat untuk pergi bersekolah. Jadi diceritakanlah hal-hal yang positif yang dimiliki sekolah Mbak. Jadi misalnya apa yang akan didapatkan anak selama di sekolah. Jadi anak juga punya kesan, punya pengalaman yang positif nih kalau mau berangkat sekolah. Mungkin lebih ke arah itu kalau untuk mau berangkat sekolah. Kalau untuk tadi ya tidak mau ditinggal, disebutkan juga tadi kan sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu nanti mungkin hari pertama, hari kedua masih didampingi gitu ya. Mama akan meninggalkan abang, adek pada hari keberapa. Itu memang disebutkan detail Mbak. Karena kadang kita cuma bilang kan besok ya. Maksudnya tidak ada spesifik gitu ya. Nanti lebih gitu jelas kan. Begitu lebih ya. jelas pengenalan secara detail itu penting sekali ternyata. Yang terukur Mbak. Jangan ngambang berarti ya. Nanti sebentar lagi itu kan anak beda ya. Persepsinya jadi beda nanti pemikirannya ini bohong atau janji atau apa begitu ya. Padahal waktu menurut anak sama waktu menurut orang tua berbeda. Sebentar menurut orang tua sama sebentar menurut anak mungkin berbeda. Jadi sebutkan jam 10 mama jemput misalnya. Jam 8 kita sampai sekolah. Jadi emang waktu yang bisa diukur oleh anak dan mungkin bisa perlahan untuk meninggalkan anaknya. Mungkin dari depan kelas menuju ke gerbang, dari gerbang baru kita tinggalkan, tidak langsung yang kabur gitu. Dan misalpun kita udah meninggalkan ya harus tegar Mbak. Kalau anaknya nangis memang memang konsisten kita tinggal, jangan nangis kita balik lagi. Jadi runtuh parentingnya maksudnya kan. Kadang orang tuanya juga yang nggak tega, drama gitu kan. Aduh dia biasanya nggak bisa begini. Berarti kewajiban orang tua juga harus mempercayai ke sekolahnya. Gitu ya Mbak ya. Selain itu juga orang tua perlu mencari informasi dulu ya tentang bagaimana sekolahnya, seperti apa edukasi yang diberikan, begitu ya Mbak ya. Seperti apa guru-gurunya ya. Jadi nggak boleh hanya asal berarti ya, wah sekolah ini tenar nih, oh lagi hits nih sekolah nih, daftarin di situ gitu kan. Sedangkan dari orang tuanya sendiri belum tahu nih apa aja yang dari sekolah tersebut fasilitasnya atau seperti apa begitu ya. Otomatis berarti penting sekali pengenalan awal, penjelasan secara detail kepada anak itu sendiri ya. Tapi terkadang anak-anak ini kan ada nih Mbak, sekarang ada aturan yang umurnya belum lengkap 6 tahun harus dilengkapin dulu atau bisa pakai surat dari psikolog nih Mbak. Nah itu bagaimana kalau dari sisi psikolog sendiri tentang usia anak sekolah ini tadi Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? Baik, jadi memang ketika ada orang tua yang meminta atau datang kepada kami untuk Bu, saya mau minta surat rekomendasi psikolog untuk syarat masuk SD misalnya ya, karena anak saya kurang usianya. Nah, pertama mungkin dari kami akan menanyakan kurangnya berapa hari atau berapa minggu. Karena kalau hitungannya sudah bulanan, dalam artian mungkin kurang 6 bulan, 3 bulan, itu mungkin kita akan edukasi kepada orang tuanya dulu bahwa itu memang range yang terlalu jauh terhadap anaknya. Tapi memang jika masih kurang 1 sampai 2 bulan,
kita baru lanjutkan dengan tes kesiapan sekolah. Itu pun kita garansikan kepada orang tua harus sesuai dengan kemampuan anak. Kita tidak bisa merekomendasikan anak yang memang belum matang secara intelektualnya. Baik Mbak, menarik pembahasan kita nih Mbak. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu Mbak ya. Nanti setelah ini kita sambung kembali perbincangan kita. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar area Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133. Mari bertanya seputar tema kita pada hari ini yang sangat menarik sekali, yaitu dengan psikolog Mbak Sherly. Baik Mbak Sherly, tadi pertanyaan saya sedikit tergantung nih, karena kita jeda iklan tadi. Yang mana tanggapan dari psikolog sendiri mengenai usia 6 tahun, di mana kalau anak-anak di bawah 6 tahun itu harus ada surat keterangan dari psikolog sendiri, dan seperti apa tanggapan Mbak tentang usia anak 6 tahun yang baru diperbolehkan untuk mendaftar sekolah dasar. Nah, itu bagaimana? Silakan dilanjutkan Mbak Sherly. Baik Mbak, kita lanjut ya Mbak ya. Jadi memang kalau dari usia anak, ketika anak sudah masuk ke usia 5 tahun, itu sebenarnya sudah masuk ke tahap perkembangan yang berbeda dengan anak yang balita Mbak ya. Jadi sebenarnya ketika sudah masuk ke usia 5 tahun, ada beberapa anak yang sudah mampu untuk mengikuti pembelajaran di tingkat SD. Namun kebijakan dari pemerintah juga perlu di-asesmen lebih lanjut. Karena dari antara 5 hingga 6 tahun tersebut itu ada cukup lama kan jedanya. Jadi memang untuk yang di bawah 6 tahun yang dirasa memang secara dirasa belum siap secara usia 6 tahun itu memang perlu untuk dilakukan tes kesiapan sekolah terlebih dahulu. Jadi kami pun harus melakukan sejumlah tes seperti observasi, wawancara, ada tes terstandar juga, di mana itu digunakan oleh psikolog mau di Jambi maupun daerah lain itu sama. Nanti dari hasil tes itu, jika memang menyatakan anak siap, anak matang secara kognitif, secara intelektualnya, maka bisa kita rekomendasikan dengan beberapa catatan tertentu. Karena kan anak sekolah tidak cuma dari IQ atau intelektualnya saja Mbak ya, ada sikap belajar di sana, ada kemandiriannya, itu kita sampaikan juga kepada orang tua. Jadi kalau memang secara kognitifnya mampu, secara daya pikirnya mampu, tapi sikap belajar dan kemandiriannya belum, itu bisa jadi PR orang tua juga untuk membantu anak. Karena kan yang belajar anak ya Mbak ya, jadi memang anak pun juga harus siap, tidak hanya orang tua yang siap untuk melepas anak sekolah. Benar. Nah, sekarang membahas tentang anaknya nih Mbak. Itu seperti apa kesiapan dari anak itu sendiri yang harus orang tua perhatikan atau yang harus orang tua bina atau bimbing supaya anak itu siap dia untuk sekolah nih Mbak. Karena kan mungkin ada yang udah umur 7 tahun pun mungkin dianya masih malas-malesan, uring-uringan sekolah. Nah, itu seperti apa dari psikolog sendiri memahami tentang hal tersebut nih Mbak? Baik, jadi kan kalau kita menuju kata siap, tentu sebelumnya ada persiapan ya Mbak ya. Jadi persiapan apa saja yang perlu kita bekali terhadap anak? Pertama tentu kesiapan anak secara kemampuan. Anak tentu tidak akan siap SD jika misalnya teman-temannya sudah bisa duduk diam di kelas, sementara anaknya masih belum bisa seperti itu. Tentu itu menjadi hal yang akan mengganggu dia, karena dia akan merasa berbeda dengan teman-temannya. Jadi pertama juga siapkan kemampuan yang dibutuhkan anak untuk belajar. Mungkin yang pertama percaya diri, kemampuan anak untuk dia bisa mungkin sesederhana belajar kata terima kasih, belajar kata maaf atau minta tolong kepada guru dan lain-lain, itu perlu kita ajarkan juga. Dan kemampuan-kemampuan sosial anak di sekolah kan, karena zaman sekarang juga mungkin banyak kasus perundungan ya Mbak ya. Jadi memang sekali, Mbak. Kita perlu ajarkan social skill, kemampuan sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan sesamanya, dengan sekolah, dengan guru, dengan orang yang lebih tua, lalu juga kemandirian di situ. Dan mungkin kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan. Misalnya memang kalau sekolahnya menuntut harus sudah bisa mengenal huruf, kita ajarkanlah mengenal huruf. Jadi dia punya bekal, dia siap merasa sama dengan teman-temannya. Karena kalau merasa minder, tidak siap, nanti takutnya berpengaruh ke mental anaknya jadi down.
Jadi sekolah itu menjadi hal yang menakutkan, hal yang menyebalkan bagi anak. Jadi siapkanlah bekalnya anak tersebut. Berarti peran orang tua di sini sangat penting ya, Mbak ya. Mungkin yang sering terkendala apabila orang tua yang sibuk bekerja nih, Mbak. Nah, mungkin hanya ditemani oleh suster atau mbaknya di rumah. Itu bagaimana masukan dari psikolog sendiri tentang orang tua yang sibuk bekerja tadi? Tapi kan memang itu kewajiban ya. Kewajiban. Mungkin sedang memang untuk mengumpulkan rezeki gitu ya. Cuman apa nih tips dari Mbak sendiri apabila ada orang tua yang memang menyerahkan sepenuhnya nih anak kepada suster saja, kemudian diantar sekolah sama suster, dijemput sekolah sama suster, makan diurus sama suster. Nah, ini seperti apa? Sedangkan yang dari saya tangkap tadi penjelasan dari psikolog sendiri, peran orang tua itu sangat penting ya. Karena kalau misalnya Mbak atau suster kan itu orang lain ya di luar lingkup dari anak tersebut. Nah, menurut Mbak Sherly seperti apa untuk hal tersebut? Baik, kondisi kan mungkin memang tidak selalu ideal ya Mbak ya, pemirsa gitu kan. Jadi memang ketika kondisi kita tidak dapat mendampingi anak sepenuhnya, itu mungkin kita disitulah perlu namanya mungkin support system. Dalam artian kita memiliki keluarga atau orang lain yang kita percaya yang bisa secara signifikan membantu kita dalam mendampingi anak dalam belajar di sekolah. Jadi mungkin ya suster mungkin termasuk salah satu, tapi tidak yang memberikan 100% kepada suster atau kepada guru, bahkan kayak nitip anak ke guru itu juga tidak tepat mungkin ya Mbak ya, tapi mungkin dalam arti mendampingi di sini adalah orang tua mengecek, misalnya bagaimana misalnya dengan guru, bagaimana perkembangan anak saya selama 1 bulan ini, ada komunikasinya, atau kalaupun dalam menjemput atau menemani mengerjakan tugas-tugas atau mengantar les tidak bisa, mungkin bisa diwakilkan kepada keluarga, misalnya kakek, nenek, atau om tantenya, tapi kita tanya, tidak hanya melepas begitu saja. Jadi waktu itu mungkin waktu bersama anak itu tidak harus banyak, dalam artian dari pagi hingga malam bersama anak tuh mungkin hal yang sangat sulit Mbak ya untuk dicapai. Apalagi bagi orang tua pekerja ya, ayah dan ibunya mungkin aktif ya. Gitu kan. Namun ciptakanlah ada kualitas di sana. Ada quality time tadi. Ada quality time ya, di mana bisa ada dia menceritakan tentang harinya, kemudian kita saling tanya gitu ya, seperti apa tadi di sekolah begitu ya. Walaupun mungkin aktivitasnya sering orang tua bekerja atau sibuk, tapi sediakan waktu khusus begitu ya, Mbak ya. Misalnya orang tua hanya sempat mengantar dan menjemput saja anaknya sekolah atau anaknya les. Dalam perjalanan menuju sekolah atau menuju tempat les tersebutlah kita bisa ngobrol. Walaupun cuma 10 menit, 15 menit itu bisa menjadi hal tadi waktu yang berkualitas. Jadi tidak harus dimainkan peran orang tua tadi ya. Tidak harus selalu melihat secara langsung, mendampingi, tapi kita tanya kesan dan pesannya selama hari ini bagaimana. Seperti itu. Wah, menarik nih Mbak. Lanjut membahas tadi kan tentang anak tadi ya, kesiapan anak. Mungkin anak nih udah siap nih Mbak, udah paripurna banget, tapi sampai di sekolah moodnya hilang tiba-tiba nih Mbak, atau tiba-tiba dia nangis saja, apalagi kalau mungkin baru mulai sekolah. Nah itu dari sisi psikolog sendiri seperti apa kita harus menanggapinya nih Mbak? Tiba-tiba udah diantar, terus gurunya nelpon atau ngabarin nih anaknya nih menangis nih seperti apa nih. Nah ketika guru tidak bisa menghandle lagi nih Mbak, apakah kita sebagai orang tua mengamanahkan saja dengan gurunya atau kita datang nih, datang ke sekolah kembali menjemput anak, atau seperti apa menurut dari psikolog sendiri baiknya nih? Karena ada nih pengalaman seperti ini banyak kalau menurut saya ya. Apalagi di awal-awal mulai sekolah nih, awal-awal tahun ajaran baru, gimana anak-anak tadi nggak mau ditinggal dan sebagainya. Nah itu gimana menurut Mbak sendiri untuk menghandle masalah ini gitu, Mbak? Baik, jadi memang kan kita sudah percaya menitipkan lah ya anak kita kepada guru ketika di sekolah. Jadi ketika memang kondisinya guru masih bisa menghandle anak, itu kita tadi kita memang lepaskan, kita memang percayakan anak di sekolah. Tapi ketika tadi misalnya kita sudah pulang ke rumah, sudah meninggalkan sekolah, ada telepon atau ada kabar dari guru anaknya tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dihandle oleh guru, maka kita perlu untuk datang, karena berarti guru pun tidak bisa menangani hal tersebut kan. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang terjadi yang anak mungkin pada hari itu saja sedang mungkin tiba-tiba mungkin moodnya ada hal yang terjadi atau ada kondisi tertentu, misalnya dia sakit atau apa gitu, kita memang harus datang. Jadi kalau memang guru yang menelpon tidak bisa menghandle, kita kembali ke sekolah untuk melihat anak, karena mungkin sebenarnya yang dibutuhkan anak ya ada hal tertentu yang mungkin orang lain nggak bisa dia ceritakan atau pahami, belum nyaman di situ. Belum nyaman di situ. Tapi setelah itu misalnya kita
datang melihat anak, kita nanti bisa diskusi lagi sama gurunya, apa yang terjadi, lalu selanjutnya bagaimana dengan gurunya. Apakah nanti gurunya kita beritahu sesuatu, oh anaknya bisanya diginiin Bu, misalnya kan ada tipe anak yang beda-beda ya, tipe anak masing-masing itu berbeda. Harus dilembutin, harus agak diberi ketegasan, ya seperti itu. Jadi sambil orang tua sharing juga ya sama guru ya, menghadapi seperti apa nih anak saya seperti ini gitu, sambil ada kedekatan juga dengan gurunya berarti. Iya, gitu ada ya, komunikasi. Ada jadi komunikasi. polanya nanti terjadi yang untuk kedepannya kita belajar agar tidak terulang lagi gimana antara guru sama orang tua bekerja sama. Betul. Nah, kalau untuk dari sisi anak yang sering dibully nih mungkin Mbak, jadi nggak mau sekolah. Ini mungkin banyak ya, ada nggak kasus yang memang konsultasi ke psikolog sendiri, anak-anak yang korban pembulian sehingga dia jadi tidak ingin untuk sekolah atau malah sama sekali tidak mau bertemu orang. Nah, itu gimana cara kita sebagai orang tua, peran sebagai orang tua sendiri untuk memotivasi anak kita kembali, Mbak? Sedangkan kan lingkungannya nih, yang udah ngebuat dia nggak nyaman kan lingkungan sekolahnya, di mana tempatnya memang harus berinteraksi. Nah, itu dari psikolog sendiri seperti apa sarannya nih, Mbak? Kalau untuk menghadapi anak kita yang mungkin tidak seberani itu gitu loh kan, Mbak, atau tidak sepede itu ketika menghadapi teman-temannya, sehingga teman-temannya ada mungkin yang nggak sengaja membuli atau malahan sengaja memang supaya temannya terlihat tidak baik. Nah, seperti itu bagaimana menurut psikolog sendiri, Mbak? Oke, jadi kalau memang kita melihat kasus pembulian, itu kita memang harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Dalam artian tidak bisa hanya anaknya saja yang kita berikan pendampingan atau masukan, atau hanya sekolahnya saja, gurunya saja, atau teman-temannya saja. Tapi memang semua hal tersebut harus kita harus kita bahas. Dalam artian untuk si anak kita kuatkan. Dalam artian kalau ada yang menyakiti kamu, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu minta bantuan ke siapa? Jadi kita memberikan memang tips-tips atau cara-cara bertahan apabila ada memang yang membuli atau merundung anak tersebut. Bahkan pernah ada juga anak menjadi korban pembulian. Akhirnya kami sebagai psikolog dan orang tuanya meminta orang tua untuk mendaftarkan anak ini karate atau taekwondo. Jadi memang malah lebih diberikan diri kekuatan ya, karena memang isu permasalahannya dia tubuhnya kecil, tidak berani gitu kan. Disepelekan seperti itu ya. Jadi memang apa ya yang bisa membuat anak ini pede? Jika anaknya memang setuju dan mau, ya udah akhirnya setelah dia ikut karate tersebut jadi lebih pede, akhirnya tidak ada lagi pembulian tersebut karena memang ada yang penyebab ya mungkin dari anaknya. Tapi tidak hanya anaknya yang kita kuatkan, sekolah pun kita komunikasikan bahwa terjadi loh hal yang pembulian di sekolah ini. Apa yang bisa sekolah lakukan? Guru apa yang perlu bisa untuk lebih perhatikan lagi? Dan tentu anak yang melakukan tersebut juga kita berikan masukan ke anaknya dan orang tuanya. Jadi memang semua lini, semua sistem itu perlu untuk kita berikan pemahaman arahan gitu ya. Karena tidak akan berubah kalau hanya satu yang berubah, harus semuanya yang berubah dikomunikasikan. Karena kalau cuma anaknya kita berikan penguatan, bisa jadi anak kita tidak terbuli, anak yang lain bisa terbuli. Makanya sekolah juga harus tahu. Jadi memang sekolah, anaknya sendiri dan pelaku juga perlu untuk kita berikan intervensi, dalam artian di sini kita komunikasikan. Terkadang mungkin Mbak, anak-anak itu nggak tahu nih, nggak sadar bahwa ternyata dia melakukan perundungan. Ya namanya masih anak-anak ya. Cuman mungkin anak kita yang mudah perasa atau yang biasanya tidak pernah dibegitukan oleh temannya ya. Berarti memang penting sekali ada edukasi di rumah ya, atau sama orang tua. Ada peran orang tua menyampaikan nanti seperti ini ya nak. Seperti itu berarti penting ya. Bagi mereka adalah suatu hal yang sangat berarti ternyata ya. Betul. Mungkin kalau bagi kita di rumah biasa aja ngomong, nah jangan begini-begini ya. Itu sebenarnya penting ternyata ya. Saya kira mungkin hanya larangan-larangan dari seorang emak kepada anak, tapi ternyata itu merupakan sebuah edukasi ya. Edukasi kepada anak itu sendiri. Kalau bisa lebih baik lagi, Mbak, tidak hanya dengan larangan, tapi kita berikan contoh. Misalnya mengajarkan anak tentang perbedaan. Misalnya di sekolah ada anak yang mungkin ada mengalami kecacatan fisik, kita berikan edukasi bahwa tidak apa-apa kita berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi kita juga memberikan contoh dan hal yang sebaiknya kita lakukan. Jadi
dua halnya itu setara, tidak hanya melarang, tapi setelah saya tidak melakukan, apa sih harus saya lakukan? Nah, jadi kita juga memberikan bentuknya itu model atau contoh. Jadi kalau ada yang berbeda dari kita, kan kadang yang dibully itu kan anak-anak yang berbeda ya Mbak ya, misalnya terlalu yang minderan atau yang kecil mungkin atau yang secara fisik berbeda, betul. seperti itu. Jadi kita berikan anak bagaimana hal yang harus dia lakukan, bukan yang hanya tidak boleh dilakukan. Karena anak nggak boleh ngakuin terus saya ngapain? Oh kamu harusnya seperti apa, menemaninya bagaimana gitu. Ternyata sekompleks itu ya Mbak ya. Saya pikir cukup antarin anak ke sekolah ya udah ditinggalin gitu. Ternyata nggak segampang itu gitu ya. Nah sekarang ingin saya bahas kembali lebih spesifik nih Mbak tentang orang tua yang mengantarkan anaknya yang berasrama nih Mbak. Baik itu pesantren atau baik itu tempat-tempat sekolah yang diwajibkan untuk menginap gitu Mbak. Nah banyak sekali terdengar dari orang tua sendiri dia yang cemas atau mungkin anaknya yang kepengen banget tapi orang tuanya belum yakin ini Mbak. Itu tentu di umur usia anak yang tamat SD seperti itu kan Mbak. Tentunya dari orang tua juga harus sudah siap nih Mbak. Nah dari psikolog sendiri masukannya seperti apa nih Mbak? Apakah itu memang harus terpanggil dari anak itu sendiri ketika dia ingin menyambung ke sekolah pesantren atau yang berasrama seperti itu, atau memang harus orang tuanya nih yang maksain banget supaya anaknya kamu harus bisa, kamu tinggal di sendiri, nah seperti itu. Nah itu menurut dari psikolog sendiri seperti apa Mbak? Baik, berarti terkait pemilihan sekolah ya, dan juga terutama yang apalagi yang jarak berjauhan, jauh, boarding school ya, itu yang biasa mama melo banget itu melepas anaknya kan, sampai mungkin pagarnya jadi lus-lus waktu ninggalin anaknya dari sekolah tersebut. Nah itu gimana menurut Mbak Sherly? Baik, jadi mungkin dari awal kita perlu untuk dalam penentuan sekolah itu adalah kesepakatan. Jadi antara keinginan anak dan juga keinginan orang tua itu didiskusikan, dimusyawarahkan sampai memang dapat anak memang kita akan siap sekolahkan di sekolah boarding atau sekolah yang menginap. Jadi tidak ada keterpaksaan di masing-masing pihak. Orang tua tidak merasa anaknya seperti hilang, tapi anak juga tidak merasa orang tua misalnya ya menelantarkan anak. Jadi memang harus kesepakatan terlebih dahulu di situ. Jadi jika sudah ada kesepakatan, barulah membuat semacam aturan dalam artian di sini mama misalnya boleh jenguk itu bagaimana, pola komunikasinya seperti apa, lalu yang bisa orang tua support untuk membuat anak bisa survive dengan baik di sekolah boarding itu seperti apa, lalu ketika orang tua butuh kabar dari anak seperti apa yang anak bisa lakukan, misalnya dengan memberikan kepada guru atau yang lain. Jadi memang harus dibuat semacam kesepakatan di sana. Dan setelah ada kesepakatan kan sudah ada pembahasan sebelumnya, harapannya baik anak maupun orang tua tuh komit. Jadi dalam perjalanan sama-sama nyaman dalam menjalaninya. Baik Mbak, menarik pembahasan kita. Nanti kita lanjut kembali. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Mbak ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor WA 0811743333. Tentunya pertanyaan Anda nantinya akan langsung dijawab oleh psikolog kita yaitu Mbak Sherly. Tadi kita udah bahas nih Mbak tentang bagaimana kesiapan dari orang tua dan anak apabila ingin menyekolahkan anaknya ke boarding atau ke tempat-tempat penginapan yang ada asramanya begitu ya, sekolah yang berasrama. Nah sekarang lebih spesifik lagi nih Mbak tentang anak-anak yang mulai menginjak remaja tapi dianya merantau nih kayak kuliah di luar kota, mungkin dengan pilihan-pilihan jurusan yang dia inginkan seperti itu Mbak. Kalau untuk kuliah kan masih tetap anak ya Mbak ya, masih tetap di tanggungan ibunya sama ayahnya. Itu dari psikolog sendiri seperti apa nih Mbak memandang dari anak yang udah mulai dewasa, yang mulai remaja, mulai mengetahui akan dunia, tapi dia merantau nih Mbak, jauh dari orang tuanya. Kan sering sekali terjadi kekhawatiran ya dari para orang tua ketika anaknya merantau jauh, ketika anaknya sekolah tidak dipantau oleh beliau lagi, oleh orang tua lagi. Nah itu dari psikolog sendiri seperti apa nasihatnya baik untuk anak ataupun terhadap orang tuanya. Dipersilakan Mbak. Oke, baik.
Jadi ini lebih kita menuju ke anak yang berusia lebih matang ya Mbak ya, remaja atau mungkin dewasa muda gitu ya. Oke, jadi kalau kita melihat bagaimana seni mendampinginya anak dengan yang sekolah tinggi atau perguruan tinggi Mbak ya, yang merantau, mungkin kita harus melihat juga bahwa para remaja ini adalah sudah agak berbeda dengan anak-anak. Mereka perlu untuk diberikan juga kemampuan untuk menentukan sendiri, dalam artian berpendapat, tidak hanya satu arah lagi. Kalau mungkin anak SD gitu ya, atau anak yang harus manut TK, aja gitu ya, lebih ke arahnya komando, kita banyak memberikan arahan instruksi. Mungkin untuk remaja-remaja ini kita berikan kepercayaan dan berikan kemampuan anak untuk berpendapat dalam artian seperti apa. Dan dua arah ya, dua komunikasi dari dia ada masukan kita dengarkan dulu juga, begitu ya. Mungkin contohnya mungkin dari pengalaman juga, misalnya orang tua perlu tahu nih kabar anak mungkin setiap hari. Nah kita minta anak menentukan kapan mama boleh telepon kamu, atau kapan kamu akan mengabarkan di mana udah nyampe kosan. Jadi nanti anaknya menentukan, mungkin nanti ya malam setelah saya pulang kuliah, mama baru boleh bisa video call jam 7 malam, contohnya seperti ini. Jadi kita memang untuk mengatasi kecemasan kita diskusi dengan anak, kapan ya anak bisa memberikan waktunya yang luang untuk berkabar dengan kita. Jadi kalau nanti dikira overprotektif deh nih mami nih. Tapi kan anaknya yang minta, anaknya yang menentukan. Jadi atau kita mendengarkan waktu, dulu. Kapan bisa video call? Kalau dia nyamannya pagi sebelum berangkat kuliah misalnya, oke, kita sepakatin. Tapi kalau memang udah komit di jam 7 malam misalnya, dengan mungkin dia udah pulang ke kosan, teman-temannya udah nggak ada, dia nyaman untuk bervideo call dengan keluarganya, itu harusnya sih kalau anaknya yang mengutarakan, yang membicarakan, harusnya anaknya komit, lebih karena seperti itu. Jadi untuk mengatasi kecemasan orang tua, anaknya di mana, lagi apa kabarnya hari ini, mungkin kita bisa minta anak yang menentukan. Jadi memang privacy itu jadi hal yang penting. Jadi kita juga jangan mendobrak privasi anak kalau anak udah merantau, karena terlalu protektif pun tidak terlalu nyaman. Apa sih, bawel mama ya, sering gitu ya jadinya ya. Antara tidak merespon sama sekali atau malah berbohong. Dalam artian seperti itu kan. Jadi memang kita minta, kita punya kebutuhan nih, kita cemas, bagaimana cara mengabarinya. Jadi kita minta kapan baiknya nak. Jadi diajak diskusi kalau untuk anak-anak yang merantau tersebut. Misalnya juga pulang ke rumah kapan, minta anak yang menjadwalkannya. Setelah liburan kah atau kapan. Jadi anaknya yang menentukan kapan untuk misalnya balik kampung nih atau pulang ke rumah gitu. Ternyata penting sekali di mana orang tua itu punya peran, tapi harus menyesuaikan ya. Tidak boleh hanya mengatur-ngatur saja begitu, tapi menyesuaikan bagaimana maunya dia gitu ya. Betul, Mbak ya. berdiskusi. Tapi terkadang anak ada yang suka di luar kontrol nanti nih Mbak, agar orang tuanya manut-manut aja, nanti dianggap wah aman nih, mama nih bisa diatur ini. Apalagi anak-anak remaja ya, suka-sukanya dia lah gitu, lagi sedang naik-naiknya. Itu kalau dari psikolog sendiri seperti apa memahami terhadap anak-anak remaja seperti ini, anak-anak di umur usia tanggung lah istilahnya ya. Nah dari psikolog sendiri seperti apa masukannya? Jadi seni parenting, mendampingi anak itu kan memang bukan proses yang jadi dalam satu malam ya Mbak ya. Terkadang untuk kita bisa merasa anak itu percaya, yakin, terbuka, open mau cerita sama orang tua, itu sebenarnya kita harus pupuk tuh dari usia sekarang, bahkan dari anaknya masih usia balita, bahkan usianya bayi. Jadi bagaimana anak tuh menciptakan rasa trust atau percaya terhadap orang tua. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya seperti itu ya, jawabannya ya dari sekarang mulai bangun hal yang positif dengan anak. Dalam artian gimana anak tuh nyaman untuk bisa jujur dengan orang tua, bagaimana bisa terbuka, mau bercerita dengan anak. Karena kalau ibaratnya akarnya tuh udah dipupuk, dari tumbuh, dibangun, anaknya mau ke luar kota, mau ke luar negeri pun, bahkan sudah berkeluarga pun, dia pasti akan mencari rumahnya orang tuanya. Tidak akan jauh lah ininya dari ajaran dari yang orang tua sudah didik kepada anaknya. Pasti dianya membangun kepercayaan itu ya, tidak mau meruntuhkan hal-hal yang sudah dibangun dari awal. Karena udah akarnya ibaratnya udah kuat nih kita pasang, kita udah dekat, kita lekat dengan anak. Ini ya dari jawabannya ya emang harus dari sekarang kita tadi
quality time, percaya, sering ajak diskusi yang seperti itu. Karena juga kalau dalam usia-usia segitu kan sedang apa ya, sedang aktif-aktifnya, sedang mulai mengenal pasangan kan seperti itu kan Mbak, atau sudah tidak mendengarkan orang tua lagi. Nah, kita sebagai orang tua sendiri seperti apa nih kiatnya ketika anak yang di usia remaja itu sendiri dia sudah mulai kita takut sekali pergaulan bebas ya Mbak ya. Apalagi dalam kita masih mengharapkan dia tetap bersekolah dengan baik, dia tetap menuntut ilmu dengan baik. Tapi karena kita jauh nih tadi nih di luar pengendalian kita. Nah, seperti apa kita untuk memahami dia kalau memang ternyata dia udah mulai mau melenceng nih Mbak. Nah, itu seperti apa dari psikolog sendiri memandang akan hal itu tuh Mbak? Oke. Mungkin yang pertama tadi ya beri kepercayaan terlebih dahulu ketika orang tua dan anak sudah sepakat bahwa anak akan misalnya berkuliah di luar kota misalnya. Jadi memang kita komit terhadap hal tersebut bahwa kita siap untuk kondisi anak menjalani akan berjauhan dengan orang tua. Nah, selanjutnya untuk bisa melihat tanda-tanda anak misalnya tadi sudah mulai agak keluar jalur, melenceng seperti itu, itulah mungkin fungsinya orang tua itu untuk mendengarkan. Dalam artian tidak hanya menghardik atau jangan hanya menyalahkan. Mendengarkan gitu ya? dalam artian tuh tidak hanya mendengar menggunakan telinga, tapi juga melihat pakai apa ya? Pakai segala panca indera dalam artian, misalnya anaknya bilang kan ini sudah mau siap berangkat kuliah, tapi kok kita lihat kok suaranya kayaknya masih seperti bangun tidur, lebih kayak seperti itu, atau mulai agak sepai gitu ya. Jadi kita harus lebih apa ya, aware, lebih perhatikan, atau lagi di mana, misalnya kita sampaikan kabar seperti itu, oh sudah sampai di rumah kos misalnya seperti itu, tapi kok kita melihat tidak berisik atau apa, nah itu perlu untuk kita lebih peka terhadap hal tersebut sebelum memang anak nanti akan tadi hal yang tidak diinginkan terjadi, anak yang apa melenceng dari arah yang kita inginkan sebagai orang tua. Jadi memang harus aware sampai sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi memang harus lebih peka terhadap anak, memperhatikan anak. Berarti penting juga kita mengenal sekelilingnya juga kali ya Mbak, ya, misalnya teman kosnya atau baik itu pengajarnya ya, teman-teman di sekelilingnya itu bukan berarti ibunya protektif banget, enggak, tapi untuk mencari informasi kali ya. Benar. Sehingga kepercayaan kita tadi tuh bisa ada yang membangun juga gitu ya Mbak ya, hanya tidak anaknya saja seperti itu kali ya, atau bisa membantu kita untuk memprotek anak itu tadi juga berarti ya Mbak ya. Wah, luar biasa. Ini untuk terkait anak yang merantau atau kuliah jauh. Nah, sekarang kita membahas ke anak yang berkebutuhan khusus nih Mbak. Dari psikolog sendiri bagaimana memandang, saya pernah mendengar nih Mbak, kalau anak yang berkebutuhan khusus harus ada didampingi oleh suster nih Mbak apabila ingin masuk ke sekolah. Nah, itu apa benar atau seperti apa nih Mbak untuk dari psikolog sendiri? Apakah anak itu harus konsul dulu ke psikolog baru boleh masuk sekolah atau seperti apa nih Mbak kalau untuk bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus nih Mbak? Silakan. Oke, baik. Memang kalau untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus mungkin memang ada pendampingan yang perlu kita ekstra atau kita lebihkan di sana. Jadi tadi yang benar Mbak Mawar sebutkan, memang ada beberapa anak yang membutuhkan guru apa ya, shadow teacher atau guru bayangan dalam proses pembelajarannya. Tapi itu kita lihat lagi hendaya atau disabilitas anaknya itu di bagian mana. Jika memang disabilitasnya adalah dalam sikap belajar, misalnya belum bisa untuk fokus di kelas, mungkin kita memang butuh guru pendamping yang membuat anak itu ketika sudah tidak fokus, mengembalikan anak untuk kembali fokus di kelas. Tapi kita kembalikan lagi dengan apa hal yang perlu dibantu dari anak tersebut. Terkadang juga mungkin kita dalam proses membantunya itu dalam proses pemilihan sekolah. Nah, kadang juga ada hal yang tidak sinkron, itu adalah orang tua mungkin yang masih denial dalam artian, oh anak saya tidak ABK, anak saya bisa kok di sekolah biasa. Nah, itu kan jadinya kita tidak menyiapkan anak siap, karena dia harus menyesuaikannya tuh berbeda dengan anak-anak lainnya. Jadi memang yang perlu orang tua siapkan adalah menempatkan anak dengan berkebutuhan khususnya sesuai dengan sekolah yang bisa mengakomodir kebutuhan ABK tersebut. Jika memang dibutuhkan guru pendamping atau dibutuhkan psikolog sekolah untuk mendampingi, itu bisa dilakukan, dan tentunya tadi dengan asesmen juga. Itu dari kami, dari IPK Indonesia Wilayah Jambi, itu bisa untuk membantu jika ada memang orang tua yang
butuh untuk screening atau asesmen anaknya. Jadi nanti bisa kami sampaikan hasil pemeriksaannya kepada pihak sekolah, apa yang bisa sekolah bantu untuk di situ. Itu biasa pendampingannya berapa lama atau sepanjang umur dia sekolah atau cukup berapa jam atau dalam waktu tertentu, Mbak? Kalau untuk pendampingan ABK-nya sendiri? Kalau pendamping itu biasanya gurunya itu semacam apa ya, lebih ke arah orang tua yang standby di sekolah, tapi dia guru. Jadi misalnya anaknya mulai keluar kelas, nanti guru pendampingnya tugasnya ayo masuk lagi ke kelas, mendampingi seperti itu. Jadi anaknya mulai tidak mau mengerjakan tugas, nanti yang membimbing anak mengerjakan tugas adalah guru pendamping tersebut. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Mungkin anaknya kalau sudah mampu tadi fokus, mampu untuk bisa mengerjakan tugas sampai tuntas, mungkin tidak diperlukan lagi guru pendamping, guru shadow teacher tadi, pendamping tadi. Karena mungkin anak-anak ABK ini sering tiba-tiba tantrum gitu ya, atau tiba-tiba tanpa hal yang jelas dia mengamuk, seperti itu ya Mbak, makanya harus ada shadow teacher tadi istilahnya shadow teacher, iya, guru pendamping. Kalau dari pengalaman psikolog sendiri Mbak sudah banyak ini mendampingi, atau ikut mendampingi atau hanya pengantar saja dari psikolog ini Mbak, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tadi? Kalau untuk peran psikolog sendiri, di sini biasanya kita memberikan asesmen dan nanti kita semacam evaluasi belajar anak, dalam artian bagaimana perkembangan belajar, progres anak belajar dari awal sampai akhir. Nanti selanjutnya kita sampaikan ke orang tua dan guru untuk selanjutnya yang melakukan lebih ke arah guru dan juga terapis biasanya, dan juga guru pendamping. Kami lebih ke arah yang supervisi karena tidak terjun langsung, tapi memberikan semacam panduan atau arahan yang bisa untuk dilakukan anak, keluarga, dan juga dari sekolahnya. Itu anak-anak itu di sekolah khusus atau boleh bergabung dengan sekolah biasa nih Mbak? Saya mungkin masih kurang informasi tentang hal tersebut kalau anak yang berkebutuhan khusus ini tadi. Atau memang harus di sekolah luar biasa saja atau boleh bergabung ke sekolah yang normal atau seperti apa ketentuan-ketentuannya nih Mbak? Oke, beberapa sekolah ada yang namanya sekolah inklusi. Inklusi dalam artian memang dikhususkan untuk anak-anak reguler, namun jika ada anak-anak dengan kebutuhan khusus yang masuk itu diperbolehkan. Karena kan ABK ini juga banyak karakternya. Iya, tidak semua yang memang benar-benar tidak berinteraksi ya, mungkin hanya kurang sedikit atau cuma tidak bisa fokus saja, tapi padahal dia normal ya, dia bisa aktivitas harian. Gitu. Tapi memang kalau untuk yang kebutuhan khususnya agak cukup banyak, yang perlu dibantu, mungkin memang harus masuk ke sekolah luar biasa yang khusus. Itu memang harus kita cek masing-masing anak juga kebutuhannya seperti apa. Tapi ada juga yang sudah bisa ke inklusi, nanti bisa dibantu dengan terapi di luar sekolah, itu bisa. Wah, menarik pembahasan kita nih Mbak. Tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang kesiapan anak sekolah dan juga bagaimana anak itu sekolah ya Mbak ya. Nah sekarang ingin saya bahas tentang homeschooling nih Mbak. Karena kan ada mungkin beberapa dari orang tua ini lebih percaya kalau anaknya tetap di ruang lingkupnya. Homeschooling, dari home kita udah tahu home rumah, schooling sekolahnya dibawa ke rumah. Nah kalau dari psikolog sendiri seperti apa memandang tentang anak-anak yang orang tuanya mungkin lebih beralasan daripada anaknya berinteraksi di luar atau nanti takut begini, udah sekolahnya di rumah aja, nanti akhirnya mungkin ngambil paket aja untuk ijazah. Nah dari psikolog sendiri seperti apa memandang tentang homeschooling tadi? Berarti ini kayaknya menghadapi orang tua yang benar-benar nggak siap nih. Dia mungkin ada alasan tersendiri, baik itu mungkin ABK ya, kita tadi mengkerucut dari ABK mungkin karena nggak sanggup kalau anaknya berinteraksi dengan orang lain, sehingga yaudah homeschooling aja, yang penting dia dapat pelajaran, yang penting dianya ada dapat ijazah, nanti bisa dia ikut pesamarataan. Nah itu dari psikolog sendiri seperti apa memahami tentang hal tersebutnya Mbak? Baik, jadi dari beberapa tadi kita pembahasan kan ada sekolah yang boarding, sekolah inklusi, sekolah luar biasa, sama nyampe tadi homeschooling ya Mbak ya, itu kan merupakan satu pilihan lembaga pendidikan atau beberapa pilihan sekolah. Nah sebenarnya tidak ada juga yang lebih baik, yang lebih unggul, yang lebih kurang bagus gitu kan ya. Semua itu dikembalikan asal sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini atau dipercaya oleh orang tua. Kalau memang orang tua tadi mungkin merasa lebih yakin, lebih siap untuk mendidik anaknya sendiri di rumah, homeschooling yang pilihan terbaik ya tidak masalah. Yang perlu mungkin kami atau saya tekankan adalah orang tua paham plus dan minusnya. Kalau homeschooling baiknya apa, kurangnya apa. Dan ketika sudah tahu hal tersebut dan memutuskan, siaplah dengan segala
hal yang terjadi berikutnya. Dalam artian berarti ya anaknya akan mendapatkan ijazahnya paket, tapi mungkin anaknya lebih lebih aman orang tua dalam mengajarkan anaknya. Jadi sebenarnya homeschooling itu tidak masalah asal orang tua tahu konsekuensinya dan siap untuk menjalaninya. Anaknya pun tidak terpaksa. Dalam artian bahagia juga sekolah. Karena kan sekolah yang penting ilmunya dapat, anak terdidik menjadi karakter yang baik ya Mbak ya. Baik Mbak, menarik sekali nih membahas tentang homeschoolingnya. Kita jeda terlebih dahulu ya Mbak, mohon izin. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Mbak Sherly yang merupakan psikolog, yang mana tadi sudah memaparkan panjang lebar tentang bagaimana kesiapan orang tua, bagaimana kesiapan anak, dimulai dari tadi yang mulai sekolah ya, mulai sekolah dari awal, kemudian bagaimana orang tua meninggalkan anaknya di sekolah ya. Ini sudah banyak sekali nih, daging banget nih info-info yang diberikan oleh Mbak Sherly. Hingga tadi yang bagi anak yang boarding ya, yang asrama, kemudian yang merantau, sudah di semua step umur nih kita bahas nih Mbak, sampai ke ABK dan tentang homeschooling tadi. Terakhir membahas tentang homeschooling tadi memang menarik nih Mbak. Tergantung bagaimana pilihan orang tua dan seperti apa pertimbangannya ya berarti ya Mbak ya. Mungkin tidak ada yang salah atau mungkin tergantung pertimbangan masing-masing ya Mbak ya. Baiknya karena apa, kemudian lebih memilihnya seperti apa, pasti orang tua punya alasan tersendiri dan bagaimana anak itu menghadapinya ya. Begitu ya Mbak ya. Benar sekali. Nah, dari semua ini Mbak, kan sangat penting sekali ternyata peran orang tua. Yang dikira mungkin orang tua nganggap ya udah anak di sekolah udah lepas bebas gitu loh kan. Padahal ternyata tidak ya Mbak ya. Sampai di rumah anaknya tetap harus kita beri arahan begitu ya. Boleh ditanyain, ada quality time ternyata seperti itu ya Mbak ya. Tidak hanya segampang mengantar anak sekolah kemudian menjemput kembali ternyata ya. Nah, di mana orang tua harusnya aktif ya, harusnya berperan ikut serta bagaimana dari anak itu bersekolah. Seperti itu ya Mbak ya. Wah, luar biasa sekali. Ini saya jadi banyak dapat info-info juga karena anak-anak saya juga masih mulai baru bersekolah begitu. Dan juga mungkin pemirsa di rumah juga sangat bermanfaat sekali masukan-masukan dari Mbak Sherly tadi. Baik Mbak, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Mbak. Mohon kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini, tentunya seputar dunia kesehatan kita pada hari ini. Persilahkan Mbak. Baik, terima kasih. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan adalah dalam proses mempersiapkan anak belajar di sekolah, memang harus meliputi kesiapan antara anaknya sendiri dan juga orang tuanya. Karena prosesnya akan panjang, dari anak mungkin mulai dari pendidikan usia dini sampai nanti pun berkuliah, sekolah tinggi, itu orang tua pasti tidak akan lepas dalam mendampingi proses anak bertumbuh belajar di sana. Jadi yang bisa orang tua persiapkan tentu secara fisik, finansial, mentalnya juga, menguatkan diri orang tua, menguatkan anaknya juga, dan yakinlah semua pilihan orang tua dan anak itu sebaiknya memang harus disepakati. Jangan sampai berat sebelah, anaknya yang merasa tidak didengarkan atau orang tuanya merasa terlalu memaksakan kehendaknya. Jadi memang harus dicari titik tengahnya dalam memilih pendidikan anak. Dalam prosesnya pun pasti dibilang mudah, tentu tidak. Pasti akan ada dinamikanya, bahkan di tiap tahap perkembangan Mbak ya, SD, SMP, SMA sampai pun nanti berkuliah itu pasti ada tantangannya. Jadi yang mungkin bisa orang tua persiapkan juga adalah jangan pernah untuk berhenti belajar, jangan pernah lelah untuk mendampingi anak, karena ya pasti anak pun nanti akan menjadi anak yang sukses, anak yang baik secara karakter pendidikannya, itu tentu pasti akan ada kontribusi atau sumbangan dari peran orang tua di situ. Jadi tidak ada hal yang lebih unggul, tidak perlu membandingkan dengan keluarga-keluarga lain. Yang penting orang tua dalam mendampingi anak sekolah adalah memastikan hal yang diberikan kepada anak adalah memang hal yang sudah didiskusikan terbaik untuk anak dan tidak perlu membandingkan dengan bagaimana kondisi di lingkungan yang lain, karena tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Semua kembali ke masing-masing keluarga. Baik, luar biasa sekali Mbak ya. Ternyata orang tua jangan pernah berhenti belajar. Ternyata bukan anak saja yang kita sekolahkan, tapi orang tuanya juga harus
belajar. Selalu terus belajar, apalagi untuk memahami anaknya, begitu ya Mbak ya. Jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan begitu saja, tetap harus diarahkan ya Mbak. Dan juga jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain, baik itu anak ataupun dari sisi orang tuanya juga tidak boleh dibanding-bandingkan ya Mbak ya, karena semuanya sama. Begitu ya Mbak ya. Betul. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Sherly telah hadir di Sweet TVRI Jambi pada hari ini. Tentunya semoga bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan program acara Hidup Sehat pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.